Kenzo mulai kehilangan semua batas kesabarannya ketika melihat Mutiara masih terbaring lemah tanpa perkembangan berarti. Waktu seakan berhenti, dan setiap detik terasa seperti pukulan yang memantapkan firasat buruknya. Ia mulai merasakan sesuatu yang selama ini ia coba abaikan. Sandra menyimpan rahasia besar yang jauh lebih gelap daripada sekedar kecelakaan biasa. Kecurigaan itu berubah menjadi keyakinan ketika Kenzo memperhatikan mobil Sandra yang tampak berbeda. Meski sudah dicat ulang, bagian depan mobil itu menunjukkan jejak benturan besar yang tidak mungkin terjadi tanpa insiden serius. Dari situlah Kenzo sadar bahwa kebenaran tidak akan datang dari mulut Sandra, melainkan dari bukti yang harus ia cari sendiri. Ia mengamati Sandra dari kejauhan, memperhatikan bagaimana perempuan itu bergerak dengan gelisah, seolah setiap hembusan napasnya menyimpan rasa takut yang luar biasa. Sandra sibuk menggosok bagian mobil yang sama berulang kali, mencoba menyamarkan bekas benturan yang jelas terlihat. Gerakannya menunjukkan seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu, seseorang yang terlalu takut menghadapi kenyataan. Kenzo tahu ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan firasat. Ia butuh bukti yang tidak bisa dibantah siapapun. Itulah sebabnya ia mengambil keputusan paling berani, memeriksa rekaman dashcam pada mobil Sandra. Kamera itu selalu aktif, dan jika rekaman itu tersimpan, semuanya akan terungkap tanpa perlu satu kata pun dari Sandra. Di sisi lain, Sandra berada di tengah badai terburuk dalam hidupnya. Berita tentang kecelakaan Mutiara telah menyebar cepat. Polisi mulai mengumpulkan keterangan, warga mulai berbisik, dan semua mata seakan mengarah padanya. Sandra tahu ia melakukan kesalahan fatal, kabur dari lokasi kejadian. Ketika Dina akhirnya mengakui bahwa rem mobilnya benar-benar disabotase, bukannya memberikan rasa lega, kenyataan itu justru membuat Sandra semakin terperosok. Karena meskipun ada sabotase, tindakannya melarikan diri tetap tidak bisa dibenarkan. Saat Kenzo datang dengan ekspresi dingin dan langkah mantap, Sandra langsung panik. Ia mencoba tetap tenang, tetapi suaranya tidak lagi stabil. Setiap kali Kenzo menatapnya, jantungnya serasa hendak keluar dari dada. Ketakutan itu berubah menjadi mimpi buruk nyata ketika Kenzo mengeluarkan ponselnya, menunjukkan rekaman dashcam yang berhasil ia ambil dari mobil Sandra. Rekaman itu memperlihatkan segalanya dengan jelas. Mobil Sandra melaju tak terkendali, berbelok tajam, lalu menghantam Mutiara dan Pak RT dengan benturan keras. Terdengar suara pecahan kaca, suara teriakan, lalu momen yang membuat dada sesak. Sandra menangis histeris, gemetar namun tetap memilih tancap gas, meninggalkan korban tanpa sedikit pun usaha untuk menolong. Itu bukan kecelakaan biasa, itu adalah pelarian yang tidak bisa diampuni. Sandra langsung terjatuh, wajahnya memucat, matanya membesar dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba menyalahkan keadaan, menggunakan suara tinggi untuk menutupi rasa takutnya, tetapi suaranya pecah. Ia menangis, mengatakan bahwa ia ketakutan, bahwa rem mobil rusak, bahwa semuanya di luar kendalinya. Ia menyebut nama Dina, berharap Kenzo berbalas kasihan, tetapi tatapan Kenzo tetap keras. Baginya, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan meninggalkan korban sekarat di jalan. Dengan suara serak, Sandra memohon, meminta Kenzo menyembunyikan rekaman itu, meminta kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun semua itu terlambat. Bukti yang Kenzo pegang adalah kebenaran yang tidak bisa ia hancurkan dengan air mata. Kenzo berbalik meninggalkan rumah itu, membawa rekaman yang akan mengubah segalanya. Di belakangnya, Sandra jatuh terduduk, terseduh tanpa suara, menyadari bahwa seluruh topeng yang ia bangun selama ini telah hancur, dan tidak ada yang tersisa untuk menyelamatkannya. Sementara itu, badai lain mulai berkumpul. Rianti semakin tertekan karena Pak RT tidak lagi ada sebagai benteng terakhir yang menyimpan rahasia kelam masa lalu mereka. Jika Aditya mengetahui bahwa Mutiara pernah dikaitkan dengan Widuri, hubungan antara Mutiara dan Kenzo bisa hancur hanya karena anggapan bahwa hubungan mereka tidak pantas. Yang lebih menakutkan bagi Rianti adalah kenyataan bahwa ingatan Mutiara mulai kembali, terutama kata-kata terakhir Pak RT sebelum kehilangan nyawanya. Aditya pun memulai perjalanannya sendiri. Ia menyusuri kampung nelayan, mendengar cerita warga yang mengenal Widuri. Setiap potongan cerita mengarah pada satu kebenaran. Widuri pernah merawat seorang anak.
seorang anak yang kemudian hilang setelah Biduri meninggal. Semakin banyak ia gali, semakin jelas sebuah bayangan yang mengguncangkan hatinya. Anak itu adalah Mutiara. Namun, kenyataan itu hanyalah permukaan. Karena Mutiara bukan hanya anak yang pernah dirawat Widuri. Ia adalah darah daging Aditya sendiri. Dan ketika semua kebenaran itu akhirnya mencuat ke permukaan, tidak ada satupun dari mereka yang siap menghadapi badai besar yang akan menghancurkan hidup mereka satu persatu.